Perhatikan media gambar di samping. Huruf, perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun ya, itu ada 3. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati ya, itu perlu juga diingat. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini kami akan membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya agar dapat bisa segera lancar membaca Al-Qurannya, kemudian dapat bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, maka bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya, insya Allah akan dapat langsung dengan mudah dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran, kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, sehingganya bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, semoga bisa segera lancar membaca Al-Qurannya. Kemudian selalu kami sampaikan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini, selalu kami sampaikan bahwasanya tidak harus mengikuti video pembelajarannya dari awal, tidak harus. Maka ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat seperti itu. Mengapa ini selalu kami sampaikan? Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar di channel ini tidak merasa ketinggalan dalam belajar seperti itu. Kami khawatir nanti merasa sudah ketinggalan dalam belajar malah tidak jadi belajar seperti itu. Maka selalu kami sampaikan ini bahwasanya tidak harus mengikuti video-video pembelajarannya dari awal, tidak harus. Ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat seperti itu. Kemudian kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, bisa menjadi ahli sedekah, juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 275. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 275 ini kemarin kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, sehingga kita belajarnya pun bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya, sehingga harapan kami tajwidnya bisa langsung dipahami, langsung bisa dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, sehingganya bagi yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 275 ini. Pada bagian yang kedua kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai bawah sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang ikut juga belajar di rumah, kami selalu menyarankan hendaknya Bapak dan Ibu saudara semuanya membaca surah Al-Baqarah ayat 275 tadi itu secara utuh. Karena kami di sini sebelum membuat konten juga selalu kami baca sepenuhnya begitu. Selanjutnya, karena ini yang akan kita pelajari, mari sama-sama kita baca dengan pelan-pelan. Setelah itu baru kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang selalu kami sampaikan di awal yang harus diingat oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya, sehingga ketika kami jelaskan nanti semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung nyambung, langsung memahami dengan penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau nanti kami katakan harokat sebelumnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Pertama di sini, dza dibaca panjang. Kenapa kok dza dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru. Kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat. Kalau ada huruf, di atasnya ada tanda seperti ini. Harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya dia baris satu miring di atas huruf. Tapi kalau harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, ya, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya dza dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat kira-kira sepanjang 2 ketukan. Dzalika bi annahum, ketukan hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Dzalika bi annahum, di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Nah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula nian dalam belajar tajwid tidak salah dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, tapi dia hukumnya bukan gunnah musyaddadah kalau kemasukan nun sukun misalnya, atau tanda baca tanwin seperti itu. Kalau mim bertasydid ketambahan kemasukan mim sukun kayak gitu. Makanya supaya tidak salah kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid ya atau mim bertasydid, cuman di sini yang kita temui nun bertasydid. Kita perhatikan jika sebelum nun bertasydid ini ada huruf yang memiliki harokat fathah nih, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau kasroh misalnya atau dhammah, maka berarti nun atau mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid. Sebelum nun bertasydid ini nih ada harokat fathah nih. Ini ada huruf yang memiliki harokat fathah nih. Berarti nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah maka cara membacanya itu digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Bi'an, di bagian bi'annya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Bi'annahum, seperti itu.
Kemudian di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf qaf. Mim sukun bertemu dengan huruf qaf. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun ya itu ada 3. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati ya, itu perlu juga diingat. Karena kadang itu ada orang kalau ditanya ini huruf apa, ditanya huruf sukun dia nggak tahu, taunya huruf mati begitu. Karena ada guru ngaji kadang tuh bilang huruf sukun tuh dengan huruf mati kayak gitu. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya tuh sama saja. Ini mim sukun bertemu dengan huruf qaf. Mim sukun, ini huruf mim ini tanda sukun bertemu dengan huruf qaf. Perhatikan media gambar di samping, di situ di nomor 3 ada bacaannya izhar syafawi. Keterangannya tuh jika ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun. Mim sukunnya tuh bertemu dengan huruf qaf, atau setelah mim sukun ini huruf qaf. Huruf qaf bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya. Jadi kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun bertemu dengan huruf qaf, bukan huruf ba, bukan huruf mim, tapi huruf qaf. Maka hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Bi annahum hum pendek gitu. Kemudian ko dibaca panjang. Kenapa kok ko dibaca panjang? Apa tanda panjangnya apa? Begitu. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan pada media gambar. Nah, di rumus 3 warna hitam, di situ kan ada alif tuh, ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Di bawah harokat fathah tuh ada titik-titik. Titik-titik di sana tuh maksudnya tuh letak huruf yang dibaca panjang begitu. Nah, kemudian di sini perhatikan tanda panah kami nih, tanda kursor kami. Ko dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau di sini ada huruf alif, ini huruf alif nih. Nih, yang ke atas nih, tiang ke atas ini huruf alif, ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga ko dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Qalu, lu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Tapi dia pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz? Apa penyebabnya? Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ini huruf waw. Nih, perhatikan tanda panah kami, ada huruf waw, ada tanda sukun. Waw sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Nah, ini harokat dhammah namanya, ini atau tanda baca dhammah. Sehingga lu dibaca panjang. Nah, pada awalnya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi di lain kata. Maka berubah nama. Mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di lain kata, maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa mad jaiz? Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Mungkin nanti saudara ada yang bertanya-tanya, ini kak huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Perlu untuk saudara ingat, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya. Ada huruf alif, ada tanda bacanya. Ada huruf alif nih, ada tanda bacanya. Huruf alif yang ada tanda bacanya itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Kami ulang. Huruf alif yang ada tanda bacanya, ada barisnya, ada harokatnya, itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Kemudian di sini, nah ini kita baca tadi 4 sampai 5 harokat. Qalu innamal. Di sini ada huruf non bertasydid. Ini ada huruf non bertasydid. Nah, tadi di sini sudah kami jelaskan dengan detail. Apa tadi hukumnya di sini? Nah, di sini tidak kami tampilkan lagi media gambarnya supaya kita bisa memahami tanpa media gambar juga. Karena tadi sebelumnya sudah kami jelaskan dengan detail. Ya, ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kita gunnahkan. Innamal seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ba.
Perhatikan media gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf ba termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf ba, karena huruf ba huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Sehingga huruf lamnya dibaca izhar. Terbaca dia dengan jelas huruf lamnya itu. Kalau syamsiyah huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya. Kalau qamariyah ada tanda bacanya nih, ada tanda sukunnya. Nah, makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Innamal, di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di nomor 2. Nah, di situ kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, maka cara membacanya dia lunak, lembut ya. Kita baca bai'umith. Nah, seperti itu. Bai'umith luriba. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ra. Nah, perhatikan media gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf ra termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf ra, karena huruf ra huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah, perhatikan huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya. Jadi cara membacanya itu dari lu langsung masuk ke huruf ra ini. Mithlur riba. Makanya alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Mithlur riba. Huruf ra kalau memiliki harokat kasrah, ini baris satu di bawah huruf namanya harokat kasrah atau tanda baca kasrah atau baris kasrah. Huruf ra memiliki harokat kasrah dibaca tarkik, dibaca tipis-tipiskan huruf ra-nya. Mithlur riba. Ba dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Nah, tadi sudah kami jelaskan. Jadi untuk di sini tidak kami tampilkan lagi media gambarnya, supaya kita juga bisa memahami tanpa media gambar. Apa tanda panjangnya ba ini? Ini tanda panjangnya nih ya. Karena di atas ba ada harokat fathah berdiri ya, berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga ba dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Mithlur riba. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu mim. Ini namanya waqaf lazim. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf bentuknya mim seperti ini, nah, ingat ya, bentuknya tuh mimnya tuh seperti ini, harus kita ingat juga bentuk mimnya tuh seperti ini supaya tidak salah. Ini namanya waqaf lazim, jadi wajib untuk berwaqaf. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, ya wajib kita berwaqaf, harus kita berwaqaf. Nah, jadi berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Nah, harus berhenti, dia wajib berhenti. Nah, tidak boleh diwasolkan. Kemudian di sini wa ahallallah. Di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan lafaz Allah, kita perhatikan sebelum lafaz Allah itu ada tanda baca apa, ada harokat apa, begitu. Kalau ada lafaz Allah, di sininya nih ada harokat fathah nih. Maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga dibaca wa ahallallah. Jangan dibaca wa ahallalla, jangan, tapi dibaca wa ahallallah. Seperti itu, ditebalkan lafaz Allahnya. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada 2 bentuk harokat, ada 2 bentuk tanda baca. Yang pertama yang dapat menebalkan lafaz Allah tuh ini harokat fathah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah tuh ini harokat dhammah seperti ini. Misalnya ada lafaz Allah di sininya nih, misalnya ada harokat dhammah, lafaz Allahnya juga dibaca tebal. Jadi huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalahnya nih dibaca tebal. Nah, ini yang ya huruf lam yang ada tanda baca yang di tengah nih. Wa ahallallah, begitu. Jangan dibaca wa ahallalla, jangan, tapi ditebalkan. Wa ahallallah. Kemudian di sini alif lam bertemu dengan huruf lam. Harusnya saudara sudah tahu nih apa hukumnya, begitu. Dengan mengamati ini
ada huruf alif, ada huruf lam. Huruf lamnya nggak ada tanda bacanya nih. Nah, harusnya saudara juga sudah tahu apa hukumnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf yang 14 huruf syamsiah itu kan. Maka alif lam bertemu dengan huruf lam huruf syamsiah. Maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiah. Sehingga huruf lamnya dibaca idgham. Dari sini langsung masuk ke sini ya. Wa ahallallah. Kemudian di sini lafaz Allah dibaca panjang. Apa tanda panjangnya lafaz Allah ini? Harusnya saudara juga sudah bisa tahu karena tadi di atas sudah kami jelaskan dengan detail. Tandanya ini karena di atas lafaz Allah ada harokat fathah berdiri, ada alif kecil seperti ini ya, sehingga lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa ahallallah. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ba. Di atas ini perhatikan, ini ada alif lam bertemu dengan huruf ba. Jadi sama ini hukumnya. Tidak kami tampilkan lagi media gambarnya karena sama hukumnya. Hukumnya adalah alif lam qamariyah. Tadi di atas sudah detail kami jelaskan. Nah, kemudian di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Di atas ini tadi ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, apa hukumnya tadi? Ya, huruf lin ya, huruf lin. Maka ini huruf ya sukunnya ini huruf lin. Bai'a wa harramar riba. Huruf ra memiliki harokat fathah. Kalau huruf ra memiliki harokat fathah dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Wa harramar riba. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ra. Ini di atas alif lam bertemu dengan huruf ra. Apa hukumnya tadi? Ya alif lam syamsiyah. Tadi di atas sudah kami jelaskan, sudah kami tampilkan media gambarnya. Di bawah kita latihan tanpa media gambar. Huruf ra memiliki harokat kasrah. Ini di atas huruf ra memiliki harokat kasrah. Maka huruf ra dibaca apa tadi? Dibaca tarkik, dibaca tipis. Tipiskan huruf ra-nya. Riba. Ba dibaca panjang. Tanda panjangnya ini harokat fathah berdiri sama dengan di atas ini tadi ya. Pokoknya kalau ada huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Ini ba dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini ada tanda waqaf qaf dengan lam yang bermakna al waqfu aula. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maknanya itu berwaqaf itu lebih utama. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini maka lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu. Itu lebih utama. Berwaqaf dulu. Berhenti dulu kita, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Begitu, itu lebih utama. Mungkin saudara ada yang bertanya-tanya, kalau misalkan kita tidak berwakaf di sini, tidak berhenti di sini, apakah boleh? Kita wasolkan, kita sambung saja bacanya, kita teruskan bacanya, tidak berhenti, apakah boleh? Boleh-boleh saja kalau tanda ini. Nah, tapi di sini maknanya berwakaf lebih utama. Maka lebih utamanya kita mengambil yang lebih utama. Jadi berwakaf dulu, berhenti dulu, baru lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu kalau tanda wakaf qaf dengan lam ini. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal dengan memperhatikan apa-apa yang telah kita pelajari. Kita terapkan seperti itu. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Sampai di sini belajar mengaji kita pada kali ini. Kami senantiasa mendoakan semoga saudara bisa istiqomah dalam belajarnya, sehingga dengan keistiqomahan kita dalam belajar maka hasil yang akan kita peroleh itu jauh lebih besar dan jelas tampaknya begitu. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.